Terus dampak pribadi kepada orang pemilik warung rumah makan ini apa? Ya sepi, bisa sakit-sakitan. Dan dia tuh punya kodam, ada yang ikuti. Untuk Punya menjaga dia di sana. Ya, punya pegangan. Akankah nyawa dari si karyawan ini terancam di sana? Awal tadi itu aku lihat sosok ini, ada putri ini. Tadi kan saya bilang di sini ada anak kecil, memang dia ini tak suruh nyapa, tak suruh dekat, nah, terus tak suruh, ya intinya cobalah, ini pengen tahu rasa yang asli, ya dibu dari auranya itu tadi sama dianya diambil. Nah, makanya waktu pertama itu gak enak, rasa apa itu keluar. Itu kalau tadi terus dikunyah mutah di sini, keluar di sini. Itu tadi kalau kamu punya terus mutah kamu di sini. Oh, enggak, tadi saya mikir kamu berkaca-kaca soalnya kok saya dipajang di sini. Bercanda. Enggak, tapi memang rasanya memang enggak seperti yang di awal. Ya. Pesi, moso. Ini bukan supaya views kita naik kan ya? Itu terus gimana? Maksudnya berarti benturan energinya? Benturan energi di situ. Tapi di sini yang tak lihat itu gak berdampak seperti rezekinya hilang atau enggak. Cuma pure dia menarik dari rasanya. Oh. Cuma pure menarik pelanggan aja. Itu memang bayi bajang atau gumantong itu memang bisa seperti itu, mempengaruhi. Tergantung ya anak kecil, tergantung yang nyuruh lah. Oke. Kita tinggalkan makanan karena kan makanan kita sudah buktikan ya Mas. Ya. Berarti ya. Dalam artian gini aja. Tadi pada saat kita ke sana, berarti makanan ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Pada saat dia masak kan tadi ada dapurnya nih. Apa yang Masnya lihat di dapur kan tadi ada dapur juga yang nggak kelihatan, yang kosong. Dan saya sempat dengar tadi waktu kita di lokasi, lagi tadi kan ada Masnya bilang, oh sosoknya ini banyak banget ini. Sedangkan yang tadi kita sebut kan nggak sebanyak itu. Nah, apa ini? Yang dimaksud itu apa ini? Ini sosok itu kan kalau kita ketika datang itu kan ya yang nggak kuat kan ya minggir Mas. Oke. Ya, yang nggak kuat kan minggir. Hanya mau masih informasi kan nggak semuanya. Oke. Jadi yang saya lihat di sini untuk di dapur itu memang ya apa ya, kayak ngintil gitu loh Mas. Kalau model ngiler atau enggak saya kalau lihat ngetutno gitu loh, kayak anak jadi bermain apa sih? Ngetutno ke? Ya di dapur itu banyak anak kecil-kecil gitu. Beda sama yang bajang ini tadi? Ya banyak anak. Ini salah satunya. Yang mau, karena saya juga punya anak bajang, ya saya tahu namanya. Ya kemarin tadi tuh ikut juga. Jadi dia ngomong, ya di sini banyak temanku. Tapi temanku di sini tuh menderita. Di sana tadi? Ya. Yang di tempat makan itu. Kenapa kok menderita? Ya karena disuruh-suruh. Karena saya kan dimanfaatkan. Terus sekarang dampaknya untuk yang orang ini, nah kita tadi sudah ngomong kurang lebihnya makanan ini digimanakan, sosoknya apa dan sebagainya. Terus dampak pribadi kepada orang pemilik warung rumah makan ini apa? Ya sepi, bisa sakit-sakitan. Orang yang bajang itu kan punya emosi Mas. Seperti orang ketika dia dimanfaatkan terus menerus seperti itu kan lama-lama kan ya juga nggak mau. Oke. Ada di situ karena tempatnya dia dimanfaatkan, akhirnya sakit-sakitan memilih. Restorannya sepi dan sebagainya. Itu karena dimanfaatkan. Padahal kalau dia menjaga dan melakukan kayak katanya Masnya pesugihan putih, nggak mungkin sepi. Mungkin. Tetap ramai sampai sekarang. Semua cabang. Karena memang
ya mungkin ya, yang ritual sudah tidak ada. Jadi tetap harus di ritual. Nah, ritual seperti apa? Nanti ini kita mau, kalau misalkan memang bisa dan boleh, kalau Masnya bisa lihat ritual seperti apa yang harus dilakukan di sana. Nah kalau bajang itu kan kita kan selayaknya anak kecil kan, kita ngasih mainan, ya ngasih apa baju, terus menyodakokan gitu. Oh, jadi bukan yang ekstrim gitu, tidak? Enggak, orangnya ini ngerti malah. Tapi ini udah mundur, Kak, megang di situ. Bukan pemilik. Sudah mundur. Loh, terus sekarang pemiliknya? Pemiliknya beda, ya bukan ada yang megang kayak aku bantuin orang gitu. Aku sudah mundur. Oh, jadi bukan pemiliknya dong. Kita Ya. ngomong tangan kanan pemilik lah intinya Ya, kan gitu. intinya itu. Terus pemiliknya nggak tahu apa-apa. Tahu. Terus apa kalau pemiliknya kan tahu sekarang sepi, terus apa yang dilakukan? Ya karena pemiliknya sudah kayaknya nggak ada, Mas. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus sekarang dipegang siapa? Ya mungkin anak-anaknya atau bagaimana. Tapi nggak ada yang meneruskan. Makanya tetap sepi. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba ritual lagi bisa langsung rame kembali? Kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena ada suatu dendam di sini, dendam. Dan pusakanya pun sudah diambil di sini. Ada pusakanya juga. Dendam apa maksudnya? Ya karena sesuatu yang di situ sudah diambil Sama? si pemilik, yang bukan haknya. Jadi mau di gimana pun juga tidak akan rame. Iya, harus itu dikembalikan. Oh, kalau itu dikembalikan dan Ya. dia ritual kembali merawat akan bisa rame lagi. Ya. Oke, ini cukup menarik. Berarti ini lebih kita bukan cuma ke makanannya dan lebih ke tempat. Ya, Nah sekarang kalau 2 orang yang jaga tadi Mas, yang di dalam ruangan, ya. kan cuma ada 2 orang. Ya. Itu tahu nggak kalau memang di sana ada yang nggak beres? Tahu, Karyawan itu dia tahu? tahu. Karyawan yang tua tahu. Dan dia tuh punya kodam. Ada yang ikuti. Untuk Punya menjaga dia di sana. Ya, punya pegangan. Akankah nyawa dari si karyawan ini terancam di sana? Enggak. Nggak sampai Enggak, segitunya. soalnya kan ini kan beda tempat. Tempat itu kan berdampaknya bukan masalah pesugihan perjanjian, enggak. Tapi ini tempatku gitu loh. Tempat apa? Keramat. Jadi bukan yang sampai membunuh gitu enggak? Enggak. Kalau sakit mungkin. Kalau bajang itu pernah ada orang sakit sampai 4 tahun. Kayak stroke gitu diganggu sama bajang. Oh, jadi kayak lebih kalau misalkan ada orang digandoli sama yang katanya namanya bajang itu dia lebih kayak sakit-sakitan, capek gitu lah ya. Tapi kalau tadi Masnya lihat dari mata batinnya Masnya kan itu kan restonya sepi ya, cuma ada kita. Rame nggak sebenarnya kalau dilihat mata batin? Ya kalau sebetulnya secara halus sih ya rame banget di sana ya. itu dulunya kayak bangunan gitu, kayak dulunya ya. Itu kayak bangunan kuno. Jadi itu kalau digali itu mungkin ada beberapa Pusaka juga kayak batu-batu kuno lah. Oh, kalau pusakanya aku lihat satu sih keris, tapi udah diambil. ya yang diambil tadi. Iya. Itu untuk apa kok diambil? Kalau ini cuma sekilas cerita aja. Diambil kerisnya itu untuk apa? Atau pusaka yang ada di Ya namanya keserakan orang sekarang ya Mas. Untuk memperkaya dirinya sendiri. Untuk bukan memperkaya. Intinya untuk menambah kesaktian, bukan kaya lagi. Oh. Jadi untuk menambah kesaktiannya dirinya. Di itunya tadi. Iya. Oke. Ini kan tadi saya lihat Masnya kan sempat mempersiapkan sesuatu nih ya. Entah gambar, entah apa nih. Ya. Ini apa Mas yang Masnya siapkan ini apa? Pembuktian apa lagi yang akan ditunjukkan kepada penonton atau teman-teman penggemar sisi gelap kuliner? Nah, ini ilustrasi di sana. Ilustrasi seperti apa? Maksudnya mungkin dijelaskan sedikit aja Mas sebelum kita tunjukkan nih ilustrasinya. Ilustrasi itu supaya penonton juga tahu dan memang di situ ada sebuah cerita yang diceritakan. Oke. Ini kalau boleh tahu, sorry, ini sebelumnya yang mengantarkan ini kan kayaknya ada cewek ini Mas. Mungkin
kita nggak bisa kasih tahu ke teman-teman dulu. Cuma ini kan ada cewek nih di hadapan saya. Ini sebenarnya siapa, Mas? Maksudnya sebagai siapa, panggilannya siapa? Mungkin supaya teman-teman paling nggak tahu namanya gitu. Ini panggil aja Nyimas gitu aja. Sorry, Nyimas. Nyimas. Kenapa kok disebut Nyimas? Beliau ini pernah punya gelar ya dari sosok gaib era-era Singosari. Jadi dikasih gelar Nyimas gitu. Jadi panggilnya Nyimas aja gitu. Ya, bukan nama panggung, memang dikasih. Asli Nyimas kayak nama di kerajaan-kerajaan ya, gitu ya. Karena yang saya itu ke saya, terus tak kasih tahu ke beliaunya. Beliaunya awalnya gak percaya. Terus setelah berapa kali tak suruh istiqoroh, ternyata didatangi seseorang. Didatangi sosok. Oke. Yang memberi nama itu tadi. Nyimas itu tadi. Berarti Kak Nyimas ini juga bisa seperti Masnya mempunyai keahlian atau indera ke-6, ke-berapa yang sekiranya di luar orang biasa. Kalau dia ini bisa seperti itu mungkin dari kecil ya. Oh, malah ini dari kecil. Dari memang ada turunan yang apa ngarani canggahnya itu masih hidup, umurnya 150-an. Oke. Tahun itu. Oke, mungkin bisa kita lihat dulu, mungkin dikasihkan aja ke Masnya untuk apa yang mau dikasihkan untuk dibuktikan atau diceritakan ke teman-teman sisi gelap. Ini ya, terima kasih Kak Nyimas. Ini ya, maksudnya auranya dari Kak Nyimas ini cukup ini ya. Ini mungkin bisa taruh di sini aja Mas, kalau misalkan ini ada yang kalian perlu tahu juga, ini di sini ada bunganya loh ya. Jadi ini di kertasnya sampai ada bunganya. Terus nggak tahu ini ada apa lagi. Nah ini ya. Ini bunga yang tadi. Ini bunga yang tadi. Jadi untuk bisa memberikan gambar ini, itu sampai bunga dari tempat yang tadi di daerah taman-tamannya diambil. Coba Mas diceritakan sedikit ini gambar apa dan maksudnya apa? Jadi di sini awal tadi itu aku lihat sosok ini, ada putri ini. Di depan itu yang jaga pusaka itu. Itu memang pusaka itu bentuknya ular yang jaga tempat ini tadi. Ini bentuk anak kecil-kecil yang ada di sana. Ini ilustrasi aja. Jadi ceritanya di situ itu dulunya ya. Ini adalah suatu bangunan yang itu kan seorang putri. Kalau orang sekarang ngomong petilasan, semakam lah itu. Dan karena di situ energinya lumayan baik ya. Ada sosok yang seperti orang gemuk. Jadi kayak ngomong gitu, kayak emban. Itu yang merawat anak kecil-kecil. Ya yang tadi kan, yang cewek ini itu ya. Anak kecil dua ini yang aku lihat sosoknya, aku lambangkan dengan maksud. Nah, di situ karena tempat ini keramat, ada penunggunya pusaka ditanam. Ini diambil. Yang tadi kayak ular itu tadi. Ya, kayak ularnya. Loh, kok bisa diambil lah, orang nggak bisa lihat kasat mata Mas? Ya karena yang ambil ngerti kan. Oh jadi kayak ada semedinya kayak gitu-gitu. Iya, kan? dari tuannya. Oke, terus? Ya itu makanya kan pesannya di sini kan, ya tempat-tempat seperti ini jangan terus diambili lah. Jadi pesan untuk yang suka mengambil pusaka-pusaka di daerah suci atau keramat, janganlah. Atau apalagi yang mungkin merasa atau mengerti dari cerita kita, yang memang merasa mengambil pusaka, saran dari Masnya apa Mas? Coba jangan, istilahnya jangan. Pusaka itu kan ada beberapa, ada paku bumi, ada tindih bumi. Kalau paku bumi itu biasanya dibuat untuk
suatu wilayah, biar wilayah itu makmur, terjaga dan segalanya. Kalau tindih bumi itu di suatu wilayah gunung berapi atau apa itu biar tidak terjadi bencana. Seperti itu. Jangan diambili, jangan diritual, ditarik, jangan. Itu untuk tinggalan leluhur kita. Dirawat aja gitu. Oke. Gitu, Jadi tidak boleh diambil tapi dirawat. Dirawat tempatnya. Itu momen pentingnya. Diuri lah. Oke. Sekiranya mungkin cukup untuk tempat kali ini ya, Mas. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan yang sekiranya dari teman-teman perlu tahu atau penggemar sisi gelap kuliner itu juga perlu tahu terkait mungkin makanannya atau pelayanan atau apapun itu yang tadi belum sempat kita sampaikan. Ini pesan untuk semua ya penggemar kuliner dimanapun berada. Pelarisan pesugihan itu nggak akan masuk ke diri samian kalau samian punya tameng. Punya tameng itu bukan punya pegangan, tapi pertama adalah pikiran samian bahwa ketika makanan yang Anda makan itu adalah barokah. Makanya kan didoain makanannya. Makanan ini menyimpan energi, juga energi positif dan negatif. Caranya biar positif lagi, jadi doain. Tapi bagaimanapun rasanya, itu makanan ya, kita harus terima, kita harus syukuri. Nah, terus jangan intinya pakai pelarisan, pesugihan atau apapun itu boleh. Pokoknya bener, kan itu cuma ibaratnya bahasa Jawa. Pesugihan itu ilmu kerezekian, pelarisan ilmu adalah ilmu agak laris. Itu ada yang bener, bukan hanya hal-hal yang salah. Nah ini Mas saya sampaikan. Sebenarnya resikonya pesugihan putih sama hitam, tata caranya, bukan resiko ya, tata caranya hampir sama. Harus tekad, harus nekat. Tapi kebanyakan orang menyugesti dirinya bahwa pesugihan hitam itu selalu 100% berhasil. Tidak juga. Gitu loh. Yang putih juga banyak. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang ilmu detail-detail lah. Oke. Ya. Jadi intinya supaya nggak terlalu panjang ya Mas. Ya. Jadi untuk detail-detail sekali lagi ya, yang mau tanya lebih detail terkait apapun itu yang pengen lebih ngerti gitu loh Mas, kayak lebih personal lah, kayak apa itu pesugihan atau pelaris, oh ini warung saya ada yang tutup dan sebagainya ya. Kalau dari saya dan tim juga mengarahkan kepada orang yang menurut kita juga mengerti. Sekali lagi tadi di IG, YouTube dan TikToknya ya Mas ya, di kolom deskripsi. Untuk detailnya kita mohon maaf nggak bisa bahas banyak di sini. Kita cuma memang lebih ke makanan tempatnya tadi Mas ya. Dan sekali lagi kita mau sampaikan untuk lebih berhati-hati dalam berkuliner. Oke? Mungkin cukup sampai sekian Mas ya. Kita tutup episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Kalau saya keracunan nih channelnya tutup loh ya. Gimana waktu di sana nyobain enggak? Tapi saya tahu ini ada nggak beresnya. Karena setelah saya makan itu mau keluar. Dari awal pertama itu tadi loh. Makanya saya sudah nggak mau makan lagi. Jadi kayak gini loh. Jadi kayak ini dari awal Mas. Kayak di lidah itu kayak, kamu tahu gak sih, kayak orang itu air liurmu dewi itu rasanya nggak enak. Ya itu memang itu. Dari awal, makanya saya nggak menyentuh sudah. Kenapa kalian bertiga sama masnya sama mbaknya nggak terlalu kerasa, kenapa? Karena kalian matikan lidah kalian. Kalian minumnya jeruk. Saya minumnya air. Tawar di lidah saya. Kamu kena jeruk ya Mas ya. Jadi saya kan minumnya air mineral. Kamu kan ya. Kalau bakso tadi saya nggak bisa kerasa karena tak kasih sambal, kalian bisa kerasa.